semua, panas ya. Ini kebetulan mati lampu dari pagi, mati lampu kata PLN sampai jam 2. Jadi mohon maaf, kami tidak bisa menerima Bapak Ibu sekalian untuk audiensi di aula karena aula gelap ya. Tadi mungkin sudah dilihat kalau mati lampu memang tidak ada cahaya di situ. Tadinya saya pikir hanya perwakilan 5 atau 10 orang bisa saya terima di ruangan saya. Itu bisa dibuka goreng jadi terang, tapi di sini kan saya sudah mendengar tadi apa yang orasi yang disampaikan oleh timnya Bapak Ibu ya, dan saya juga sudah terima rilisnya sama ya, sehingga saya mungkin dari tahun sebelum 2012 itu sudah mulai bergulir ya, dan tuntutan utama kita sebetulnya pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional segera menjalankan reforma agraria di Kabupaten Cianjur, khususnya Batu Lawang. Jadi ada tuntutan seluas 93 hektar itu usulan lokasi prioritas reforma agraria dari untuk 350 kakak, karena mereka 35 tahun sudah ada di situ, tinggal di situ, bahkan sudah jadi pemukiman, ada fasilitas umum dan lain sebagainya. Nah, usulan ini sudah kami sampaikan jauh sebelum disahkannya Badan Bank Tanah. Nah, kalau awal sudah sepakat bahwa itu akan segera diselesaikan dan kemudian diredis dibagi kepada 350 kakak ini seluas 93 hektar. Masalah kemudian ketika dilahirkannya Bank Tanah. Jadi kemudian prosesnya diambil alih oleh Bank Tanah dan proses tata gunanya kemudian jadi semerawut. Dan yang paling parah adalah mengurangi jatah dari petani-petani yang tadi disampaikan. Bahkan ada proses rencana relokasi yang terhadap tanah-tanah yang sudah puluhan tahun dihuni. Sementara lokasi lahan yang akan dijadikan tempat ini sudah sangat tidak layak karena ada di atas ketinggian dan itu sangat tidak layak untuk teman-teman petani berkebun dan berladang, apalagi dibangun pemukiman, rawan longsor dan lain sebagainya. Jadi tuntutan kami sebetulnya sederhana, silakan pemerintah menjalankan tugasnya dengan baik, tapi jangan sampai kemudian tugas dengan baik itu dirusak dengan kepentingan tertentu. Caranya adalah tadi, apa yang sudah kami tuntut sejak 2016 tahun lalu, secara resminya ya, ke Badan Pertanahan Nasional, ke Kementerian langsung, kemudian dirusak skemanya, jadi kemudian ada proses relokasi yang tentu kami sangat. Kedua adalah stop dan jangan ada pengukuran paksa baik oleh Bank Tanah maupun BPN, apalagi sampai melibatkan aparat. Mohon maaf, kami tidak mau diadu dengan aparat kepolisian. Kami tidak ada masalah dengan aparat kepolisian. Masalah kami dengan Badan Pertanahan, dengan Bank Tanah. Kami tolak Bank Tanah itu. Jadi jangan kemudian atas nama pengamanan kemudian bawa aparat ke lapangan yang padahal mereka sendiri sudah tahu masalahnya di mana. Ketika bawa aparat itu justru kemudian jadi masalah. Jadi kami rakyat tidak mau dibenturkan dengan aparat karena persoalan ini. Kalau mau menyelesaikan secara gentle, selesaikan tanpa harus melibatkan masyarakat yang kemudian berujung pada korban ada di pihak rakyat itu sendiri, di pihak petani itu sendiri. Saya pikir itu, jadi stop pengukuran sebelum ada satu solusi yang disepakati secara bersama-sama oleh petani dan oleh pemerintah. Kira-kira begitu. Untuk hasil audiensi sendiri tadi ini seperti apa, Pak? Tentu ini sebetulnya jauh dari harapan kami. Kami sudah beberapa kali melakukan audiensi, tapi sampai hari ini kenapa kemudian memilih aksi, harapannya ada satu sikap yang tegas bahwa Kanta siap untuk menjamin setidaknya tidak akan ada pengukuran. Setidaknya tidak akan ada pengukuran sebelum ada satu proses kesepakatan penyelesaiannya seperti apa antara petani dengan pihak kementerian atau BPN. Nah, cuma sayangnya tadi direspon dengan alasan tidak punya kompetensi, tidak punya kewenangan, hanya saja menyampaikan, padahal sebetulnya urusan lapangan ada di kantor pertanahan di sini. Jadi setidaknya bisa memberikan rekom yang tertulis pengukuran, karena ketika sudah ada pengukuran maka proses atau tahap selanjutnya penggusuran, relokasi itu akan semakin dekat. Nah, kami menolak itu karena petani dengan pemerintah dalam hal ini belum ada satu kesepakatan. Kira-kira lain segera berkumpul. Kita akan mendengar hasil